Karena aku di sini anak rantau ya, Coach. Jadi nggak bisa bayar kos. Apa kabar Hilda? Baik, Coach. Coach Andika, ini gimana kabarnya? kabar baik. Ini kamu bintang tamu pertama wanita nih yang dalam acara ini. Waduh. Terima kasih Yang loh, lainnya Coach, sudah cowok, diberi yang lainnya kesempatan. cowok semua. Oh, gitu. Iya. Hilda, kamu kan bergerak di bidang legalitas ya? Iya, betul. Menghandle kayak pembuatan PT, ya apalah gitu, CV. Pembuatan PT, CV, iya. My question gampang, kok kamu Betul. bisa terjun ke sana? Awalnya gimana tuh? Itu sebenarnya bermula dari pengalaman dulu waktu masih kerja ikut sama perusahaan lain. Gitu. Jadi dulu itu perusahaan lokal, cuma kebanyakan isinya itu warga negara asing gitu. Yang mana di situ aku ngebantu kantor untuk mengurus legalitasnya. Nah, berawal dari situ terjun ke lapangan, berhubungan dengan instansi pemerintah terkait, jadi tahu gimana sih cara untuk proses kayak untuk perizinan usaha, termasuk juga perusahaan asing, perusahaan swasta, kayak gitu. Dari pengalaman itulah aku jadi tahu gitu. Kamu terjun lapangan berarti? Iya, terjun ke lapangan langsung. Ngurus semuanya? Iya, semuanya. Dari pendirian PT itu ada akta, kemudian SK-nya, izin berusaha. Dulu masih pakai SIUP ya, Ya. sama TDP. Sekarang kan udah dihapuskan menggunakan OSS. Dari peralihan TDP dan SIUP ke OSS pun aku terjun langsung ke lapangan, ngikutin itu perubahan dari pemerintah, kebijakannya seperti apa. Makanya tahu persis itu kayak gimana. Tuh. Keren. Kok bisa kamu milih bidang ini? Apakah karena udah terlanjur nyemplung atau emang dari awal pengen aja gitu? Dari awal nggak pengen aja sih, tapi ngelihat potensinya nih kayaknya ada gitu, dan kayak nge-challenge diri sendiri untuk tahu bagaimana sih gitu sistem perizinan berusaha di Indonesia sendiri, khususnya kayak daerah Jakarta ya. Apakah sulit atau rumit atau memang banyak layernya gitu. Berdasarkan dari rasa penasaran itu, rasa ke-challenge kayaknya, wah oke nih coba gitu. Dan ternyata, oh seperti ini. Sampai sekarang lah dijalanin terus. Kayak gitu. Iya. Aku bingung. Tertantang. Soalnya kan gini ya, kamu kan wanita gitu ya. Tapi backgroundmu ada notaris gak? Background nggak ada notaris, nggak ada hukum. Aku kuliah ekonomi, manajemen ekonomi. Oke, manajemen Bisnis. ekonomi, Ya. bisnis masuk ke lingkup kayak notaris hukum berarti kan? Iya, betul. Kok bisa ya? Dalam arti gini, apakah apakah orang lapangan itu menerima yang bukan background notaris atau gimana? Apa karena ya udah karena ini bisnis ya udah gue oke aja gitu? Sebenarnya gini sih, untuk pengurusan legalitas itu sendiri nggak mesti punya background notaris atau sarjana hukum ya biasanya gitu. Tapi kalau kita sendiri tahu cara proses pengurusan legalitas seperti apa, kemudian paham tiap butir-butir, ya kan kita berkaitan dengan undang-undang ya Coach, kayak contoh pendirian PT juga kan kita acuannya ke undang-undang karena dilindungin kan. Kita paham itu, kita tahu celahnya seperti apa, kita bisa gitu, nggak mesti punya background notaris atau sarjana hukum sebenarnya, seperti itu. Jadi semua orang sebenarnya tuh bisa ngurus PT sendiri atau CV sendiri? Bisa, sebenarnya bisa, semuanya bisa. Kalau aku sih males, mending suruhan. Nah itu yang kebanyakan orang males, terus ribet kan. Memang masih dibilang untuk pengurusan legalitas itu lumayan rumit gitu Coach. Makanya orang juga mikirnya males lah, ribet ini itu gitu. Padahal itu penting gitu untuk legalitas usaha sendiri. Misalkan ada beberapa orang gitu atau pengusaha yang memang udah berjalan usahanya gitu, tapi males ngurus legalitasnya karena itu tadi ngerasa usahanya belum besar dan malas ngurus dengan berkaitan dengan pemerintah gitu. Padahal sebenarnya itu penting buat usahanya dia sendiri kayak gitu. Karena aku pernah pengalaman ngurus sendiri, aduh itu ribet banget.
mesti nunggu lagi, bolak-balik, nunggu lagi, bolak-balik, Iya, ya kan? betul betul. Dan itu tuh Iya. kayak wasting my time banget, buang-buang waktu gitu. Sampai akhirnya aku serahin ke salah satu jasa juga dan beres lebih cepet malah. Nggak ngerti deh, apakah Iya, karena udah sering betul. kali ya, udah dikenal sama orang lapangan, jadi mereka tahu gitu. Iya, iya. Ya karena tahu prosedur yang lebih detailnya seperti apa gitu sih coach. Kalau misalkan yang biasa nggak urus terus kemudian ngurus kan kita belum preparing nih dokumennya apa aja, terus kayak seperti apa sih mekanismenya kayak gitu. Itu yang kadang jadi kendala sih karena belum terbiasa dan belum tahu aja gitu. Informasi detailnya seperti apa. So kamu kan dari kerja di satu perusahaan, akhirnya sekarang punya bisnis sendiri ya? Iya, karena based on my experience di kantor yang lama, terus ngelihat kayaknya marketnya ada nih, oke gitu. Akhirnya kenapa nggak coba bikin sendiri gitu. Ya udah akhirnya coba memberanikan untuk buka perusahaan sendiri. Terus kan usaha bukan hanya apa yang kita jual dan apa yang kita dapatkan kan dalam keuntungan gitu, tapi kita juga harus mampu nih mengolahnya seperti apa gitu. Dari situ aku juga ke-challenge lagi nih kayak oke, seperti apa sih ini. Jadi apa ya, berdasarkan ilmu yang didapat dari pengalaman kantor lama, kemudian mencoba untuk mengaplikasikannya sendiri seperti apa ya, sampai sekarang lahirnya muncul Mitra Legalitas Indonesia. Woi, Kayak Mitra gitu. Legalitas Indonesia. Coba ceritain tentang Mitra Legalitas Indonesia, apa aja tuh layanan kamu? Jadi Mitra Legalitas Indonesia itu kan platform digital ya, yang bergerak, yang memberikan solusi juga untuk para pengusaha untuk mendirikan legalitas seperti PT, CV gitu. Jadi membantu untuk lebih apa ya, supaya lebih ringkas, nggak rumit gitu loh, nggak melalui proses yang panjang untuk para pengusaha tersebut. Kemudian servis kita sendiri, Mitra Legalitas Indonesia itu apa sih? Kita ada pendirian PT, ada pendirian CV, yayasan, kemudian perizinan usaha juga ada, termasuk OSS ya coach yang terbaru, Ya. gitu, yang pengganti dari SIUP dan TDP. Terus ada juga PKP, pengusaha kena pajak, terus ada juga untuk konstruksi, transportasi, sampai dengan pariwisata, TDUP. Gitu. Lengkap, itu mah lengkap banget itu. Iya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Izin-izin yang lain bisa konsultasi nanti langsung. Ya udah, nanti aku tahu link kamu di deskripsi aja ya. Iya, nanti aku Ya, kasih jadi linknya. kali-kali ini ada teman-teman yang butuh pembuatan jasa legalitas, linknya nanti saya taruh di deskripsi. Silakan aja kontak. Bilang aja dari Coach AWK ada harga spesial. Oke, siap. Boleh banget, siap. Coach. Referral dari Coach AWK ya. Terus Hilda, kamu kan waktu mendirikan Mitra Legalitas itu pasti ada apa ya? Ada jatuh bangunnya kan. Nah, soalnya biasanya teman-teman yang masuk atau aku undang di ngobrol santai bareng AWK ini adalah aku pengen tahu sisi bukan suksesnya, tapi perjalanannya. Gitu. Nah, perjalanan kamu dari nol, dari kerja di perusahaan tersebut sampai akhirnya kamu bangun Mitra Legalitas, apa aja sih jatuh bangunnya? Jatuh bangun aku selama ada di Mitra Legalitas Indonesia ini termasuk kepercayaan dengan tim ya, itu utamanya tuh. Jadi kita juga harus pinter sih cari partner bisnis itu seperti apa kayak gitu. Pastikan kita harus satu visi misi, itu pertama. Kemudian kalau untuk klien sejauh ini sih kan kita bisa apa ya, ngasih servis yang bagus, kemudian komunikatif juga sama klien. Itu masih oke, nggak masalah. Cuma biasanya kendalanya itu kalau kayak klien sibuk di luar kota atau lagi di luar negeri yang bisa nyampe berbulan-bulan, yang mana harus menandatangani minuta akta. Nah, kendalanya kalau udah kayak gitu, minuta akta kan ada expired booking namanya ya coach. Itu kurang lebih 60 hari. Lebih dari 60 hari itu expired, dan itu jatuhnya bisa jadi kendala kita karena kita harus beli lagi vouchernya nih ke notaris kayak gitu. Itu sih. Nah, terus kayak kebijakan pemerintah yang seringnya berubah-ubah itu juga menjadi salah satu ya, bukan satu-satunya kendala, salah satu kendala yang kita harus benar-benar bisa menyesuaikan nih gitu. Pemerintah ini sedang membuat kebijakan baru seperti apa sih, perubahannya seperti apa kayak gitu. Itu harus benar-benar bisa mengikuti kayak gitu. Harus bisa mengikuti. Terus dalam kondisi
Iya, update kita harus ikut terus. Misalkan kayak BKPM mengeluarkan kebijakan baru untuk UKM ya. UKM ini kan sekarang dulu mengajukannya ke kecamatan, tapi sekarang juga mereka harus ada terintegrasi dalam satu pintu yang namanya izin OSS. Jadi nggak cuma PT, tidak hanya PT atau CV atau yayasan, tapi setingkat UKM pun mengharuskan mempunyai izin usaha dari OSS, yaitu NIB, nomor induk berusaha. Nah, itu juga salah satu dari kita harus mengikuti gitu. Jadi sebenarnya bukan termasuk jatuh bangun sih, tapi lebih kita harus terus mengikuti update pemerintah aja kayak gitu. Oh. Tapi iya, seberapa penting sih? Kalau seberapa penting sih UKM itu membutuhkan legalitas? Karena kita tahu ya sekarang apalagi di atas sekarang kita mau bangun bisnis kan, ya tinggal bangun aja gitu. Iya kan? Iya. Ya, ada istilah gini loh. Ada istilahnya legalitas nanti deh belakangan deh kalau udah ada profit. Mana yang lebih duluan, legalitas dulu apa profit dulu? Kalau menurut aku harus legalitasnya dulu. Kalau misalkan pelaku usaha ini sudah menjalankan usaha tapi belum ada legalitasnya, sebaiknya segera mengurus, Coach. Karena apa? Kita kembali lagi ya, menjadi seorang pengusaha itu tidak hanya kita jual apa yang kita jual, kemudian apa yang kita dapat gitu dalam keuntungan ya. Tapi untuk legalitasnya sendiri juga penting, karena yang pertama, ketika usaha kita itu mempunyai legalitas, usaha kita itu terlindungi, Coach. Gitu. Kita mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Gitu. Kita dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kita nggak khawatir gitu menjalankan usahanya itu merasa aman gitu. Nggak tiba-tiba ditutup dengan paksa karena tidak mempunyai legalitas gitu, nggak mempunyai izin. Itu nggak ada kayak gitu kalau kita sudah mempunyai legalitas. Jadi kalau menurut aku itu sangat penting ya untuk usaha. Mau setingkat usaha apapun termasuk UKM, legalitas itu penting. Gitu. Legalitas itu penting. Tadi aku menarik nih. Usaha itu dilindungi dan tidak akan ditutup begitu saja. Berarti kesimpulannya yang kasus yang terjadi itu yang ditutup dadakan, tiba-tiba diusir, apakah karena mereka tidak punya legalitas atau bagaimana? Iya, biasanya terkendala di legalitasnya, Coach. Kayak misalkan usaha ada PT ABC gitu ya. Udah running bagus gitu, berjalan selama bertahun-tahun gitu, atau udah bagus lah. Tapi ternyata dari pihak pemerintah kan suka ada pengecekan, entah dari pajak, entah dari lingkungannya sendiri gitu, kayak lokasinya di mana. Itu kan terkait dengan ada kecamatan, itu kan juga ada kontrolnya, Coach, di situ. Kemudian kok bisa ini menjalankan usaha tanpa ada perizinannya. Nah, itu yang biasanya jadi masalah. Baru didatangi sama Satpol PP. Iya, nah itu dia, Coach. Jadi kalau mau lebih aman menjalankan usahanya juga merasa aman gitu ya. Dan lebih profesional juga kan kalau kita sudah mempunyai izin usaha. Jadi kalau kita mau ikut tender atau kita bisa kerjasama dengan para pengusaha lainnya itu kan juga sangat menjual, Coach, gitu. Kalau UKM, berarti apa tuh? UKM itu masuknya ke ranah CV, UD, atau apa tuh? UKM itu ada izinnya sendiri, Coach. Jadi kalau untuk UKM, pelaku UKM mau membuat PT bisa, mau membuat CV bisa. Tapi kalau mau tetap dalam lingkup UKM itu bisa. Nanti tinggal mengurus legalitas yang namanya IUKM, izin usaha kecil mikro. Nah, itu baru ngurusnya tuh dulu di kecamatan. Kenapa? Itu program baru ya? Apa sih tadi? IUKM. IUKM itu dari dulu sebenarnya udah ada, Coach. Cuma pengurusannya hanya di kecamatan gitu kan. Cuman sekarang di 2019 tahun lalu tepatnya itu dari pihak BKPM atau pemerintah mengeluarkan kebijakan perizinan yang dikeluarkan oleh OSS, online single submission gitu. Jadi semua terintegrasi satu pintu. Semua usaha dalam bentuk apapun, termasuk UKM, PT, CV, yayasan, organisasi, itu semuanya harus terintegrasi satu pintu, yaitu di OSS, kayak gitu. Jadi sekarang pelaku UKM perizinannya tidak hanya ke kecamatan, tapi juga harus menggunakan OSS, gitu. Oh. Iya. UKM bisa PT, aku baru tahu UKM bisa PT ya. Kalau dulu kan kita tahu UKM cuma sebatas CV ya, kalau nggak salah. Iya. Bisa didaftarkan menjadi badan perseroan terbatas, itu bisa gitu. Kalau memang mau
mau lebih gede lagi ya, karena kan dengan adanya menggunakan PT gitu misalkan, itu kan juga terlindungi juga dari misalkan pajak kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan itu kan dipisah coach, jadi lebih aman juga gitu. Oh iya betul, berarti kalau CV itu kan setahu aku ya, CV itu kan berarti digabung ya, kekayaan pribadi dan kekayaan usaha jadi satu, masih jadi satu. Kalaupun terjadi apa-apa, Iya ya betul, problem juga sih sebenarnya. iya betul 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 Mm-mm. seperti itu. Wow. Terus kenapa sekarang UKM harus punya legalitas sendiri? Maksud aku kenapa Iya, UKM pertama sekarang untuk harus punya PT? kalau harus punya PT sebenarnya tidak harus ya coach ya. Tidak harus karena dari UKM sendiri sudah mengeluarkan izin khusus yang tadi disebut dengan IUMK ya. Nah, tapi kalau misalkan mau di-upgrade menjadi PT itu bisa jawabannya gitu. Kalau misalkan kenapa? Pertanyaan karena jawabannya adalah pertama itu tadi kita bisa lebih kelihatan profesional, bukan kelihatan ya, memang profesional dan lebih bonafit gitu kan. Walaupun Terus walaupun kita juga bisa UKM, walaupun kerjasama. UKM, tidak walaupun UKM tapi masih ada PT ini gitu ya, UKM tapi Iya, it's okay, itu malah bagus. ngajuin ke bank Malah malah enak bagus ya. coach. Itu iya, kita bisa punya partner yang menggandeng banyak pelaku bisnis yang lainnya gitu loh coach gitu. Bisa ikut tender juga. Terus akses pembiayaannya juga kan lebih mudah ya kalau untuk PT. Kalau misalkan untuk kita ada mau pinjam modal atau ada mau peminjaman ke bank itu juga kalau untuk legalitasnya PT lebih mudah kayak gitu. Biasanya sih lebih cepat. Setahu aku waktu peminjam Mm-mm. modal di bank itu kalau PT lebih cepat dibanding CV. Iya, betul, betul. Betul ya? Based on your experience ya, Coach. Iya. karena kan karena kan aku juga merangkak. Usahanya kan merangkak dari dulu tuh aku mulai dari UD. Dulu masih ada usaha dagang UD. Hmm. Dari UD aku upgrade ke CV. CV, aduh itu ribet Hmm. banget. Urusan tuh ribet banget. Ya oke lah, Iya. ada legal, ada sahnya. Tetapi yang tadi kamu bilang, kalau misalnya ada apa-apa ya harta pribadiku juga kena, istilah gitu. Pernah kasus kan Iya, soalnya. betul. Nah akhirnya aku Mm-mm, ngambil karena masih keputusan, tercampur. akhirnya aku ngambil keputusan untuk ya udahlah PT aja lah. Nah dari PT tersebut, oh ternyata lebih enak. Mau kemana-mana gampang, Mm-mm. gampang banget. Gampang, gampang banget, Coach. Iya. Itu tuh PT Makanya itu kalau untuk ibarat teman-teman yang sekarang lagi, PT itu ibarat kenapa, kita Coach? punya paspor. Iya, Ya kan, betul. kalau misalnya CV itu ibarat kita Mudah ya. cuman apa ya, kayak cuman dari Jakarta ke Bandung, Jakarta kemana gitu loh, ke Hmm. Pontianak, sebatas itu. Tetapi kalau Iya, kita ya. punya PT, itu kita udah kayak Jakarta ke US, Jakarta ke London gitu loh. Mm-mm. Bisa go internasional. Iya. Karena untuk PT juga kan bisa tuh apa namanya penanam modal asing. Artinya kita bisa punya mitra dengan orang luar gitu, coach. Beda dengan CV. Kalau CV kan nggak bisa. Nah, Gitu. ini yang banyak orang nggak tahu, Hilda. Banyak banyak para Hmm. UKM bahkan yang solopreneur pun mereka nggak tahu kalau ternyata benefit PT itu sekuat itu dibandingkan dengan CV. Karena anggapan mereka CV kan lebih murah gitu ya. Iya, iya, iya betul. CV lebih murah, ya Karena tapi kalau kualitasnya ya begitu. iya, karena kalau menurut aku mungkin ini ya coach, kurangnya pengetahuan gitu atau apa ya, belum terlalu tren gitu ya, masih banyak lebih milih CV gitu. Karena untuk mikirnya pemula dulu deh, CV dulu gitu. Padahal nggak masalah untuk pemula langsung PT pun itu justru lebih bagus gitu. Totalitas ya kan. Jadi semuanya udah settle dan gimana kitanya aja sebagai pelaku usaha untuk mengelolanya akan seperti apa kayak gitu. Atau mungkin begini, kalau pengalaman aku CV itu kan bisa sendirian. Kalau PT itu harus bertiga Oh atau iya berdua ya. betul, bisa sendirian. Uh-uh. Iya, minimal minimal 2 orang untuk jajaran direksinya, direktur dan apa komisaris gitu. Kalau CV bisa sendiri gitu. Dan modal terkait modal juga sama sih coach. Kalau di CV itu modal tidak mengharuskan ada minimum ya kan. Kalau untuk di PT kan Ya, ada. nah mungkin itu yang jadi Mungkin di situ masalahnya juga sekarang. kali ya yang bikin berat para pelaku usaha untuk
aduh PT atau CV ya, kemudian memilih CV kayak gitu. Tapi untuk PT minimum berapa, Hilda? Minimum Modal yang untuk harus masuk ditanam. kategori izin usaha kecil. Untuk usaha kecil lah coach, itu 51 juta. Itu dihitung dari? Modal dasar. Berarti tanam bersama duit nyata. Iya, jadi modal dasar kan ada dua ya coach, modal dasar dan modal disetor. Nah, Ya. biasanya modal dasar itu angkanya 25% dari modal dasar. Tapi karena kalau udah ngambil yang paling minimum yaitu 51 juta, jadi yang harus disetor juga angka yang sama dengan modal dasar yaitu 51 juta kayak gitu. Itu disetor ke buat yang nggak tahu Ke maksudnya. bank sendiri Disetor nanti kan ke bank PT tersebut. Jadi gini coach, untuk pembuatan PT kan untuk apa mekanismenya pertama ada akta, kemudian ya. SK, kemudian izin usaha, PSS ya kita sebut, NIB, terus yang terakhir ada yang namanya pajak badan NPWP. Nah, setelah semua legalitas PT ini sudah ada, kemudian kita membuka rekening coach, membuka rekening perusahaan di bank yang dipilih gitu ya. Nanti untuk modalnya tersebut yang tadi angkanya 51 juta itu disetorkan di rekening PT sendiri kayak gitu. Kemudian bukti transfer tersebut diserahkan ke? Enggak diserahkan sih, lebih disimpan aja gitu. Kemudian kan nanti akan ada laporannya coach. Jadi itu masuknya nanti ke laporan keuangan gitu. Jadi dengan modal awal 51 juta atau sekian gitu ya. Itu digunakan untuk apa-apa. Nah, itu nanti kelihatan coach yang namanya apa ya bahasanya itu neraca laba rugi gitu. Yeah. Neraca perusahaan. Nah, itu masuknya udah lebih dalam lagi coach kayak gitu. Oh. Berarti teman-teman yang apa ya namanya yang mau bisnis itu sebenarnya untuk online shop juga apa bisa PT online shop ya? Justru online shop PT ya? Iya bisa banget gitu kayak sekarang kan banyak ya coach e-commerce yang daftar kayak ke apa ya pelaku usaha yang daftar ke e-commerce seperti Shopee. Kita boleh sebut merek coach? Boleh. Tinggal aku sih tinggal nunggu ini aja sponsor. Jadi siapa Shopee ya? Terus siapa? Iya. boleh. Shopee, Lazada. Terus Hilda terus. Iya, nanti jam terbangnya makin tinggi coach. Banyak yang endorse. Kayak gitu. Jadi itu shop bisa dibentuk online shop itu bisa gitu. Kayak misalkan mau masuk ke kan kalau untuk Shopee kita ambil contoh Shopee aja ya coach. Itu ada yang biasa, ada juga yang Shopee Mall gitu kan. Nah, kalau kita mau dapat verified di e-commerce itu masuk ke Shopee Mall, itu kan harus berbentuk badan ya atau PT. Nah, kita bisa membantu itu untuk memproses legalitasnya kayak gitu. Supaya apa? Pertama di toko e-commerce-nya itu udah trusted karena udah ada badge-nya kan coach gitu. Terus udah pasti traffic-nya bagus karena di mall juga udah trusted lah kalau dimasuk ke Shopee Mall-nya gitu. Itu bisa banget. Kemudian kalau misalnya kayak sekarang kan pelaku usaha yang masuk e-commerce biasanya barang-barangnya kan import juga ya dari Cina ya. Kebanyakan gitu ya coach. Ya, barang-barang apa itu juga bisa kita bantu untuk pengurusan angka pengenal impor apinya, mau angka ada juga impor umum atau ada bisa. Wow. Berarti all in service ya mitra legalitas semuanya aja. All in service, betul. Karena kan kita maunya bukan maunya ya, memang kita didesain untuk one stop solution gitu loh coach. Para pelaku usaha butuh apa gitu, one stop solution aja ke mitralegalitas.id gitu. Gitu. Ya, mitralegalitas.id sponsor. Iya, siap. Siap. Buat teman-teman yang mau bikin website juga bisa ke AWK Coach. AWK Coach. Hilda, apa titik terendah kamu sebelum kamu akhirnya punya mitra legalitas, sekarang jalan bisnis sendiri? Apa titik terendah kamu? Titik terendah ya? Yang benar-benar sampai ya kamu pernah. Iya, itu aku sempat pernah, jujur ya coach, aku pernah nganggur selama 3 bulan. Itu kayak berasa susah banget cari kerja gitu ya. Dengan segala skill yang kita punya, kita jual gitu ya untuk perusahaan lain gitu.
di situ dalam masa titik terendah itu aku justru mikir gitu, kenapa nggak mencoba untuk menciptakan lapangan sendiri gitu, atau kita berkreativitas gimana caranya survive ibaratnya gitu ya coach, kalau untuk sekarang gitu, kehidupan sekarang. Tapi itu dulu aku mengalami pada tahun 2000 berapa ya, 17 apa ya, sekitar 2017 lah coach, kayak gitu. Itu aku sempat mikir gitu, makanya yaitu untuk mendirikan PT itu salah satu mimpi aku sih coach dari dulu gitu, gimana caranya bisa realisasi, dan alhamdulillah bisa terrealisasi di tahun 2019, yaitu tahun kemarin gitu kan. Dari pengalaman-pengalaman yang udah aku lalui gitu ya kan, termasuk nganggur, nyari kerjaan susah gitu, terus ya mencoba untuk bisa berkreativitas dengan diri sendiri dan lingkungan gitu. Jadi gimana caranya bisa bangkit lagi gitu sih coach. Itu titik terendah kamu adalah waktu nganggur tersebut ya? Berarti sempat gak makan atau gimana? Iya. Iya? Karena aku di sini anak rantau ya coach, jadi nggak bisa bayar kos. Oh, kamu sempat nggak bayar kos gitu juga? Iya, sempet coach. Aku sempet pernah. Itu yang bikin aku kayak untuk, wah nggak bisa nih kayak gini terus gitu kan. Nah dari situlah muncul kreativitas, kemudian untuk apa ya, cari solusi lah gimana caranya untuk bisa bangkit lagi kayak gitu. Berarti nggak ada alasan dong ya sebenarnya untuk anak-anak muda untuk nggak punya bisnis, untuk nggak menjadi entrepreneur sebenarnya? Nggak ada alasan coach. Sekarang justru di era yang sekarang makin mudah ya coach, karena udah digital banget kan. Semua teman-teman gitu yang pengen apa jualan bisa all shop sekarang ada ya kan, pendaftarannya pun kan gratis. Ya bisa di Instagram atau bisa apa itu namanya di e-commerce kayak gitu, atau Facebook juga kan itu mendukung gitu kok. Jadi kalau kitanya mau dan punya kreativitas itu bisa sih harusnya gitu. Oke, balik lagi nih. Menurut kamu bisnisnya jalan dulu apa legalitasnya jalan dulu? Kalau menurut aku legalitas kan dulu. Ini kenapa? Ini kan sering banget bisnis kan? Jalan, legalitas aman. Kenapa coach? Ini kan sering banget kan dilakukan sama teman-teman yang lain kan. Aku bisnis dulu deh, nanti legalitasnya menyusul gitu kan. Iya. Tapi menurut kamu masalah, justru coach, legalitas lebih baik di awal ya? Menurut aku lebih baik di awal. Tapi kalau misalnya nggak tahu bisnisnya apa gimana? Nggak tahu nih bisnisnya nanti ke depan gimana gitu. Iya, tapi biasanya gini coach, para pelaku usaha sebelum melakukan usaha ya, itu biasanya mereka mempunyai konsep dulu mau seperti apa, kemudian diproses lah legalitasnya gitu. Nah, tapi kalau mikirnya belum tahu kedepannya seperti apa, ini apa, nah berarti dia sendiri belum punya konsep yang matang gitu coach, kedepannya akan seperti apa. Kayak gitu ya, kalau menurut aku ya. Walaupun kita nggak bisa apa ya, ibaratnya kita nggak pernah tahu keadaan atau kondisi yang ke depan tuh akan terjadi seperti apa. Tapi seenggaknya kalau kita sudah mempunyai konsep dasar yang kuat mau akan seperti apa usaha kita ke depan, itu setidaknya sudah menjadi pondasi gitu coach. Dalam keadaan apapun gitu, kalau pondasinya kuat ya running tetap kayak gitu. Nah biasanya itu orang-orang pengen nyoba-nyoba, tapi bisa nggak? Ini kalau aku tahu ya, aku pengen sudut pandang kamu. Bisa nggak satu nama PT, misalnya PT ABCD gitu ya, PT ABCD tersebut beda bisnis, tapi tetap di satu kategori, misalnya perdagangan umum. Awalnya mungkin dia online shop, terus tiba-tiba online shop tersebut bangkrut, dia pakai PT tersebut untuk bangun bisnis makanan misalnya, atau bisnis jualan apa gitu yang lain. Iya, bisa banget coach, bisa banget gitu, karena dalam PT tersebut tertulis dalam aktanya itu yang namanya kode KBLI atau bidang usaha gitu. Jadi ketika di awal PT ABCD tersebut mendaftar sebagai perdagangan umum gitu, seperti coach bilang tadi ya, kemudian ternyata dia mau manuver atau pindah ke makanan, itu bisa selama pertama di dalam aktanya tersebut tertulis kode KBLI yang bergerak di bidang makanan gitu. Jadi tanpa perlu melakukan perubahan akta itu masih tetap bisa running gitu. Tapi kalau memang di akta atau di PT tersebut tidak tertulis bidang usaha makanan, kita bisa mengubah akta, melakukan perubahan akta dengan menambahkan kode KBLI yang bergerak di bidang makanan kayak gitu. Jadi nggak perlu bikin PT baru atau membubarkan PT yang lama, itu nggak perlu coach. Jadi cukup melakukan perubahan aja kayak gitu. Perubahan bisnisnya aja.
tanpa mengubah PT. Iya. Atau legalitas. Tanpa merubah PT. Yang jelas selama tanpa merubah legalitas, selama di aktanya itu sudah tercantum gitu. Kalau memang belum tercantum, ya hanya melakukan perubahan aja untuk penambahan kode KBLI tersebut atau penambahan bidang usaha tersebut kayak gitu. Bisa gitu. Aku baru tahu bisa. ini. Kalau ini aku benar baru tahu. Misalnya aku punya PT nih, Andika Jaya Swakasa, contoh AJS gitu ya, AJS. Iya. Terus aku pengen merambah di bidang yang lain, berarti tinggal tambahin aja kategori tersebut. Betul. Berarti jadi grup, jadi holding. Jadi bisa. Jadi PT ABCD itu kayak tadi coach bilang ya, contohnya punya coach sendiri itu mau merambah ke perusahaan ke usaha yang lain. Itu tinggal ditambahkan aja coach selama itu memang belum ada di akta. Tapi kalau memang sudah ada, itu bisa berjalan semuanya gitu, usaha apapun. Karena kan sudah tertulis dalam akta. Itu juga kelebihan dari PT gitu coach. Kita bisa menjalankan bisa menjalankan beberapa bidang usaha dalam satu payung gitu. Nah, ini yang banyak nggak tahu ini sebenarnya. Satu PT bisa dilakukan berapa banyak usaha itu nggak tahu. Gitu. Sedangkan aku sendiri kan jadi grup. Aku punya udah grup soalnya Hilda. Aku punya grup AJS Group. Itu emang benar. Emang benar. Jadi satu nama itu bisa, banyak banget tuh aku. Tapi ada limitnya. Ternyata nggak boleh lebih dari berapa ya? Lebih dari 5 apa berapa? Aku lupa tuh. Iya. Harus dipecah lagi. Tapi oke lah. Zaman sekarang mau jalan 5 bisnis. 5 bisnis sudah terketer. Tanpa repot-repot bikin PT lagi kan, Coach. Gitu. Nah, buat pelaku UKM, ada nggak saran kamu atau masukan dari kamu nih? Misalnya dia bisnisnya kelontongan, apakah dia harus mulai dari CV dulu, UD dulu, apa lebih baik langsung PT aja? Dengan budget yang terbatas, ya? Iya. Kalau case-nya kan di sini tadi Coach bilang kayak contohnya toko kelontongan ya tadi ya? Ya. Kalau misalkan memang masih lingkupnya kecil gitu, nggak masalah dibuat di UKM dulu, nggak apa-apa Coach. Nanti pakai izinnya IUMK, pakai itu izin usaha mikro kecil. Jadi nggak masalah, nggak mesti langsung dibuat PT kok. Kalau misalkan memang kedepannya mau besar gitu ya, kayak mau ikut tender, kemudian mau juga melakukan ekspor impor barang-barang kelontong tersebut itu bisa dibuat PT langsung, nggak masalah kayak gitu. IUMK ini setara dengan apa, Hilda? Itu setara dengan izin usaha tapi lingkupnya masih kecil aja gitu Coach, karena belum berbadan hukum kayak PT atau CV gitu sih. Jadi fungsinya buat apa itu? Fungsinya jadi kalau IUMK cuma terdaftar aja. Terdaftar, kemudian kan memang terlindungi juga ya Coach, dapat perlindungan hukum juga itu untuk UKM itu. Nah, terus kayak misalkan dia bisa mengikuti program-program yang dilakukan oleh pemerintah, kan suka banyak Coach kayak pelatihan gitu kan. Kemudian mendapat bantuan juga kayak yang terjadi saat pandemi sekarang ini kan banyak UKM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, salah satunya persyaratannya adalah mempunyai legalitas izin UMKM tersebut tadi gitu. Oh, makanya ini itu ya ada yang nggak dapat karena mereka nggak punya izin. Legalitasnya betul, karena kan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan legalitas UKM ya Coach. Iya, BLT kan, bantuan langsung itu kan, BLT. Oh iya, betul. Karena kan kayak kita tahu nih di media sekarang ini kan katanya tidak mendapatkan bantuan, tidak ini, tidak itu. Ya, sisi buruknya, media is always like that, gitu kan ya. Ngambil sisi buruk untuk menjadikan berita yang booming gitu. Ternyata di balik itu adalah mereka yang tidak dapat itu karena tidak ada izin minimal izin usaha mikro kecil. IUMK. Iya. Karena nggak ada itu, makanya mereka nggak dapat. Itu adalah karena salah satu syaratnya adalah harus terdaftar dan punya legalitasnya Coach gitu. Berarti yang problem orang-orang. Jadi kalau untuk teman-teman pelaku, makanya teman-teman untuk pelaku UKM gitu jangan ragu untuk mengurus legalitasnya. Cara keuntungannya banyak. Iya. Ya, soalnya aku sempat bingung gitu. Aku kan mikir kan, nggak mungkin ini BLT nggak sampai ke masyarakat, itu nggak mungkin. Karena aku kan
ada di dalam juga gitu, jadi tahu kan. Nah, ada yang ngeluh BLT tidak sampai lah, inilah itulah. Sekarang aku tahu ternyata mereka membutuhkan legalitas juga tetap. Ya wajar sih sebenarnya, wajar sih kalau dari sudut pandang aku wajar. Kenapa? Ya nggak sembarangan juga gue kasih dana gitu kan. Gue kalau punya dana juga gue nggak mau sembarangan. Iya. Harus jelas lah. Iya. Betul. Kan? Iya. Mantep nih. Oh ya teman-teman, sekali lagi saya akan taruh linknya Mitra Legalitas buat teman-teman yang butuh bantuan untuk urusan legalitas. Nanti silakan klik aja link tersebut. Ini bukan berbayar, ya. Ini saya ngobrol aja. Hilda ini adalah salah satu teman saya juga yang membantu banyak sekali teman-teman pengusaha, pelaku usaha untuk legalitas, bagian legalitas. Jadi sebut aja Coach AWK, dapat diskon. Siap. Oh siap. Untuk membernya Coach AWK dapat diskon khusus. Karena gini Hilda, penonton dari ngobrol santai bareng AWK ini rata-rata adalah mereka yang individual tetapi pengen berbisnis. Cari inspirasi biasa di YouTube. Biasa kan di YouTube gitu ya, cari inspirasi, cari ini, cari itu gitu. Tapi ada juga yang nonton ngobrol santai bareng AWK ini, mereka yang DM aku rata-rata pengusaha mikro, bukan menengah ya, mikro, di bawahnya lagi. Iya. Jadi mereka mungkin tukang bakso, mungkin jual mie ayam di jalanan, lagi nonton YouTube-nya aku, cari inspirasi mengembangkan bisnis dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh banyak banget yang belum memiliki legalitas sebenarnya. Karena ya kamu tahu lah ya tukang sate jalanan gimana mau memiliki legalitas. Tapi pertanyaan aku ke kamu adalah apakah tukang sate, tukang bakso yang di jalanan boleh memiliki izin usaha apa tadi? Mikro apa menengah ke atas? IUMK tersebut. Boleh apa enggak? Iya. Boleh banget, bisa gitu kan. Karena kan IUMK itu sendiri juga dikeluarkan izinnya berdasarkan domisili di mana usaha tersebut dilaksanakan atau dilakukan gitu ya Coach. Kayak misalkan di rumah atau di mana itu menyesuaikan gitu. Jadi kalau memang kayak contoh tukang sate ingin mendaftarkan IUMK, jawabannya ya bisa. Gitu. Tapi kan mereka di jalanan. Sekarang kan jaminannya apa? Rumah? Tempat tinggalnya mereka? Apa gimana? Iya, tempat tinggal biasanya. Kan itu masih jadi satu. Paling enggak, pokoknya memiliki modal paling kecil ya Coach, itu 50 juta. Biasanya di luar dari tanah atau aset yang mereka punya. Kayak gitu. Nah, kalau dia ngontrak? Kalau dia ngontrak, kayaknya nanti ada itu sendiri deh Coach. Kalau misalkan dia ngontrak, tapi dia mempunyai modal 50 juta itu ya nggak masalah. Kan di luar daripada aset yang dia punya gitu. Jadi kalau dia ngontrak dan dia punya modal dengan minimum yang diterapkan maksudnya diterapkan oleh pemerintah sekian itu ya nggak masalah gitu, masih bisa selama masih mengikuti masuk dalam kategori atau kriteria yang diterapkan pemerintah itu tadi kayak gitu. Setoran minimal 50 juta berarti ya? Iya, pokoknya mempunyai modal minimal 50 juta itu di luar dari aset yang dia punya ya, rumah atau tanah kayak gitu. Tapi ya tukang sate aja itu udah lebih kali itu kalau dihitung-hitung profitnya. Walaupun mereka usaha kecil ya, usaha mikro gitu ya. Soalnya aku pernah pitching untuk funding ke satu usaha mikro gitu ya. Jadi aku tuh sering ngadain pitching untuk aku funding itu usaha mikro. Nah itu mereka mikro tanda kutip aja mereka bisa ngitungin sampai ratusan juta penghasilannya. Iya. Itu mah aku mikir ini mau ke mikro lagi, harusnya masuknya ke menengah. Iya. Iya kan, tapi ya udahlah. Kita emang kalau ngeliat kelihatannya aja kayak kecil gitu ya Coach. Aslinya income mereka tuh gede banget loh Coach. Karena sehari aja tuh bisa 3 juta, 4 juta, bahkan 8 juta itu bisa loh. Iya, tukang bakso jalanan aja tuh, abang-abang bakso yang teng-teng gitu. Itu gede loh ternyata duitnya. Gede Coach. Cuma yang bikin tukang mereka bakso, kelihatan sate. Yang bikin mereka kelihatan kecil itu adalah karena gerobak. Iya. Kemudian kan? Tempatnya juga kan di pinggir jalan gitu ya Coach gitu. Tapi jangan salah pendapatannya luar biasa Coach. Gede.
Gede. Ada lagi bisnis limbah. Bisnis limbah itu kok kita lihat kayak pemulung-pemulung, kan pasti kan coba jumping. Tapi di kantong mereka tuh Iya, duitnya puluhan juta loh. iya, betul. Iya. Jadi ya Setuju gitu sih banyak yang Coach. terselubung. Iya, benar. Tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Oke, Hilda, thank you banget udah datang di acara ini. Terima kasih banget untuk informasi tentang Iya, Coach. legalitasnya. Nanti kita nanti Iya, kita sama-sama, ngobrol lagi. Coach. Kita ngobrol lagi di bidang atau topik tertentu ya. Boleh, Oke. boleh banget. Siap. Oke, kita ketemu di video Terima kasih berikutnya juga ya, Coach. teman-teman. Ngobrol santai bareng AWK setiap Iya. hari Selasa. Bye-bye.